Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup geografi. Dalam ruang lingkup geografi ini, apa saja sih yang dibahas? Yang pertama itu ada geografi fisik, ada geografi teknik, geografi sosial, dan juga ada geografi pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang geografi fisik. Semuanya telah tahu kan apa itu fisik? Fisik itu adalah sesuatu hal yang dapat kita pegang, kita rasakan, kita lihat, dan kita raba. Dalam geografi fisik ini dapat diartikan bahwa eh, geografi fisik ini adalah gejala fisik di permukaan bumi. Gejala fisik apa saja sih yang ada di permukaan bumi ini? Yaitu ada tanah, air, udara, dengan segala prosesnya. Dan juga geografi fisik ini memiliki beberapa bidang kajian. Apa saja sih bidang-bidang kajian dalam geografi fisik ini? Yaitu adalah gejala alamiah di permukaan bumi yang menjadi lingkungan hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaan cabang ilmu ini sangat berhubungan erat dengan manusia dan geografi fisik ini tidak bisa dilepaskan dengan manusia atau makhluk hidup. Dan geografi fisik ini memiliki beberapa objek. Yang pertama itu ada litosfer. Litosfer itu adalah lapisan batuan. Setelah itu ada biosfer, lapisan kehidupan. Setelah itu ada atmosfer, lapisan udara. Ada hidrosfer, lapisan air. Ada pedosfer, lapisan tanah. Dan juga ada antrosfer, itu adalah ruang angkasa. Setelah itu, ada geografi teknik. Geografi teknik ini adalah salah satu cabang ilmu geografi yang memiliki peran penting dalam perencanaan dalam dan pengelolaan lingkungan serta pengembangan wilayah. Geografi fisik ini dia sangat berfokus pada penerapan prinsip-prinsip geografi dalam konteks teknis. Apa saja sih ruang lingkup geografi teknik ini? Yaitu yang pertama ada kartografi. Kartografi ini adalah sebuah hal yang merujuk pada studi serta praktik dalam menciptakan peta dan geodet. Yang kedua ada penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini lebih merujuk pada pengukuran dan pengambilan data dari sudut objek atau fenomena menggunakan perangkat yang tidak melakukan kontak fisik atau yang namanya kontak secara langsung dengan objek tersebut. Yang ketiga ada sistem informasi geografi. Yang keempat ada analisis dan pemodelan data spasial untuk membantu dalam memahami persebaran atau pola fenomena geografis dan membantu prediksi tentang fenomena di masa depan. Yang terakhir ada teknologi visualisasi geografi. Setelah itu ada geografi sosial. Eh, Semuanya telah tahu kan apa itu sosial? Sosial itu sangat erat hubungannya dengan masyarakat, manusia, hubungan timbal balik, kekeluargaan, saling membutuhkan satu sama lain. Yang namanya sosial itu saling membutuhkan. Kita sebagai makhluk membutuhkan satu sama lain. Jadi sosial ini sangat erat hubungannya dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sebagai manusia. Apa sih eh, maksud dari geografi sosial ini? Geografi sosial adalah kajian mengenai aktivitas dan perilaku manusia secara aktivitas dan perilaku manusia secara individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Apa saja sih aspek-aspek geografi sosial ini? Mungkin telah sering kita dengar apa aspek-aspeknya. Yang pertama ada kependudukan. Kependudukan bisa disebut juga dengan demografi, ada ekonomi. Ekonomi ini sangat erat hubungannya dengan pendapatan masyarakat. Terus ada budaya. Budaya itu seperti adat istiadat yang sering kita lakukan atau kebiasaan. Setelah itu politik itu sangat erat hubungannya dengan hukum, aturan dan berbagai. Terus ada pembangunan dan kesehatan, interaksi manusia dengan lingkungan dan konsep ruang, proses dan pola.
Setelah itu ada geografi pendidikan. Eh, Kalau kita mendengar pendidikan, pasti kita mengingatnya adalah sekolah, pelajaran, buku, eh, perguruan tinggi, dan lain-lain. Dalam geografi pendidikan ini lebih mengkaji tentang lokasi, distribusi geografi pendidikan, aksibilitas, dan ketersediaan, serta kualitas pendidikan, infrastruktur, dan sistem pendidikan. Dampak lingkungan terhadap pendidikan, posisi geografi dalam kurikulum dan kebijakan. Nah, baik, cukup sekian materi tentang ruang lingkup geografi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.